warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Pasti, nomor absen 16 dari kelas 11 TK 1. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu Ether Channel. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Di sini saya sudah membuat topologi yang mana ada dua switch yang dihubungkan dengan 4 kabel. Karena di sini ada 4 kabel, berarti untuk tiap switchnya memiliki 4 port. Di switch 0 ada 4 port dan di switch 1 ada 4 port. Nah, mengingat kembali pembelajaran sebelumnya ya teman-teman. Jadi, apabila kita memiliki beberapa port, hanya satu yang bisa kita aktifkan. Kalau misal kita melakukan lebih dari satu port, maka akan terjadi yang namanya looping. Looping itu ping ya, yang tidak berhenti, maksudnya terus-menerus ping seperti itu, tidak akan berhenti, itu namanya looping. Nah, misalnya di sini tiap portnya ini memiliki bandwidth sebanyak 100. Karena di sini ada 4 port, jadi bandwidth yang diterima sebanyak 400. Tetapi permasalahannya untuk si 1 di sini port yang aktif hanya 1, karena 3 lainnya harus diblokir supaya tidak terjadi looping. Nah, kita ingin supaya switch 1 ini tetap menerima bandwidth sebanyak 400, akan tetapi dengan syarat bahwa tidak akan terjadi looping. Maksudnya tetap mendapat bandwidthnya tapi tidak perlu mengaktifkan seperti itu. Nah, untuk itu kita ada caranya yaitu kita bisa menggunakan yang namanya Ether Channel. Nah, Ether Channel ini maksudnya adalah menggabungkan beberapa port ini menjadi satu port, satu grup, atau satu channel yang akhirnya jadi bandwidth ini tuh bisa keterima. Jadi 400 bandwidth itu bisa diterima oleh switch 1 semua, akan tetapi kita tidak perlu khawatir akan terjadi yang namanya looping seperti itu. Itu yang dimaksud dengan Ether Channel. Nah, untuk Ether Channel ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu ada LACP. LACP maksudnya yaitu Open Standard. Artinya open itu berarti yang bisa menggunakan LACP itu bisa dengan perangkat Cisco dan perangkat yang non Cisco seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada juga jenisnya yang lain yaitu PAGP. Untuk PAGP ini hanya bisa digunakan oleh perangkat Cisco ke perangkat Cisco. Nah, akan tapi kalau misal kita mau pakai LACP untuk Cisco ke Cisco juga bisa, karena LACP ini open, bisa ke semuanya, mau Cisco ke Cisco, non Cisco ke non Cisco, Cisco ke non Cisco seperti itu. Lalu yang ketiga ada juga untuk yang layer 3. Untuk yang layer 3 kita akan belajar setelah yang satu ini. Langsung saja teman-teman, kita akan mempraktikkan terlebih dahulu Ether Channel. Yang pertama kita akan mempraktikkan Ether Channel yang LACP, Open Standard. Langsung saja kita masuk ke CLI di switch 0. Dan langkah pertama teman-teman, kita harus melakukan trunking ya untuk semua portnya. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu interface-nya dari FA 0 1 sampai 4. Kita pakai rank saja supaya lebih cepat. Nah, itu kita masukkan namanya shoot port mode trunk. Nah, di sini sudah kita trunking. Selanjutnya kita akan masukkan perintah untuk membuat Ether Channel. Untuk perintahnya yaitu kita bisa menggunakan perintah channel group. Setelah itu kita berikan perintah terlebih dahulu. Nah, untuk channel group ini kita bisa membuat sebanyak 6 grup ya, dari 1 sampai 6 kita bisa pilih mau yang mana. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal kita pilih. Nah, di sini kita mau memilih karena ini masih pertama, jadi kita pilih nomor 1 saja. Nanti kita masuk ke modenya. Untuk mode di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 mode. Karena kita di sini membuat LACP, ya untuk yang LACP ini berarti ada 2 teman. Yang pertama yaitu aktif, dan yang kedua yaitu pasif. Aktif itu artinya mengajak. Nah, untuk yang pasif itu artinya menunggu. Jadi kalau misal kita perangkat ini kita setting yang satu aktif dan yang satu pasif, maka udah perangkat ini bisa saling berhubungan, teman-teman, karena
ada yang mengajak dan ada yang menunggu. Nah, tapi kalau semisal dua perangkat ini kita setting sama-sama pasif, yaitu menunggu dan menunggu, jadi tidak ada yang bergerak, maka ini tidak akan terjadi gitu, tidak akan terhubung. Nah, kalau misal kita setting aktif dan aktif, dua-duanya mengajak, ini tetap bisa saling terhubung seperti itu. Jadi mau aktif dan pasif itu bisa, asalkan tidak pasif ke pasif, menunggu dengan menunggu. Kalau menunggu dengan menunggu tidak akan terjadi, gitu teman. Nah, untuk switch null ini akan kita setting ke mode aktif terlebih dahulu. Aktif. Nah, sudah teman. Lanjutnya kita masuk ke switch 1. And stay right A 0/1 sampai 4. Pertama-tama sama seperti sebelumnya, kita hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan trunk. Switch port mode trunk. Sudah, kita masukkan perintahnya untuk membuat ether channel atau channel group terlebih dahulu. Channel group 1 kita samakan teman-teman mode, karena yang satunya sudah aktif, jadi di sini kita akan pakai yang pasif. Sudah selesai. Nah, untuk pengecekannya bisa kita lihat bahwa hasilnya keempat port ini jadinya warna hijau semua. Kita selanjutnya akan melakukan pengecekan dengan cara kita masukkan perintah exit line to show ether channel channel summary. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah ada dengan yaitu PO1. Satu karena kita tadi bikinnya untuk grup 1. Lalu yang dihubungkan yaitu untuk port 1, 2, 3, dan 4. Ini kan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini statusnya SU. S itu bisa kita lihat bahwa S itu sebagai layer 2 dan U itu in use. Artinya layer 2 sudah dipakai, sudah diaktifkan. Kita bisa cek juga untuk yang switch 1. Exit dulu. Lalu do show ether channel sum. Nah, sama ya teman-teman, bahwa di sini grup yang dibuat yaitu grup 1 port channel PO1 dan statusnya SU yaitu layer 2 in use, dan port yang dihubungkan yaitu port 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan belajar versi yang ke layer 2, versi layer 2 yang PAGP, artinya Cisco ke Cisco. Nah, di sini kita akan menggunakan perangkatnya yaitu multi layer switch. Cari terlebih dahulu, kita pakai yang ini saja. Untuk port yang kita akan gunakan, kita pakai 3 port saja teman-teman. 1, bisa ingat ini port 5, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Masuk ke switch 1. Pertama-tama kita masuk ke interface yang terlebih dahulu. Ini sudah masuk ke mode configuration terminal. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan int dan fa 0/1 sampai maaf, jadi berapa? 5, 6, 7. 5 sampai 7. Terus kita masukkan perintahnya switch port mode trunk. Dah. Oke. Lalu kita masukkan perintahnya untuk membuat ether channelnya, yaitu channel group. Kita akan pilih grup kedua karena yang satunya sudah dipakai untuk yang LCP, berarti yang ini kita pakai 2. Untuk modenya kita tanda terlebih dahulu. Nah, untuk yang PAGB di sini
ada dua mode yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu auto, dan yang kedua yaitu desirable. Di sini untuk yang PAGB yang statusnya aktif adalah yang desirable, sedangkan yang statusnya mengajak adalah desirable, dan yang statusnya menunggu adalah auto. Jadi kalau misal kita perangkat pertama kita setting sebagai desirable yang mengajak, dan yang satunya kita setting menjadi auto yang menunggu, maka kedua perangkat ini bisa terhubung, bisa saling jalan teman karena ada yang mengajak dan ada yang menunggu. Nah, kalau misal kita setting dua-duanya desirable, juga tetap bisa, jadi kita bisa jalan karena dua-duanya mengajak. Akan tetapi kalau misal kita setting dua-duanya auto, sama-sama menunggu, tidak ada yang gerak, jadi ini tidak akan tidak akan jalan gitu teman-teman. Nah, di sini kita mau pakai yang desirable terlebih dahulu, yaitu yang statusnya mengajak. Mode desirable. Enter. Sudah untuk bagian sini. Lanjutnya kita masuk ke multi-layer switch. Nah, and consti INT rank FA 1 sampai 3. Oke teman-teman, untuk membuat trunk di mode layer switch kita tidak bisa masukkan perintah langsung switch port mode trunk karena di sini mode layer switch. Kita harus setting dulu menggunakan encapsulation. Perintahnya yaitu switch port trunk encapsulation dot 1 2. Sudah, kita baru masukkan perintahnya switch port mode trunk. Setelah kita trunk, kita masukkan perintah untuk membuat ether channelnya, sama yaitu channel group. Karena tadi 2, kita samakan teman-teman, harus sama supaya terhubung. Mode untuk modenya kali ini kita akan pakai desirable juga, jadi mengajak ketemu mengajak gitu. Karena sebelumnya kan sudah satunya mengajak, satunya menunggu, dan sekarang satunya mengajak dan satunya mengajak. Kalau misalnya kita mau coba menunggu dan menunggu, itu nanti praktiknya nggak jadi. Jadi kita pakai mengajak ketemu mengajak saja. Desirable. Enter. Sudah teman. Selanjutnya kita coba masukkan perintah untuk melihat. Do show. Kita exit terlebih dahulu. Do show ether channel summary. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah aktif ya teman-teman. Untuk grupnya kita pakai grup yang kedua, dan ininya PO2 dengan statusnya yaitu SU sebagai layer 2 dan U itu in use. Kemudian port yang terhubung yaitu port 1, 2, dan juga 3. Lalu untuk yang switch 1 kita bisa cek juga. Seperti dulu, do show ether channel sum. Nah, di sini untuk yang switch 2, switch 1, grup yang kedua yang baru saja kita buat sudah muncul di sini dengan PO-nya PO2 dan statusnya yaitu layer 2 in use, dan port yang terhubung yaitu port 5, 6, dan juga 7. Lalu bukti lainnya di sini bahwa ketiga port yang di sini tiga-tiganya sudah berwarna hijau, artinya sudah saling terhubung, sudah aktif begitu. Jadi itu dia untuk PAGB di layer 2. Dan kita akan coba praktik yang terakhir yaitu versi layer 3. Untuk layer 3 ini kita akan menggunakan multi layer switch. Sama saja sini, dan akan
akan kita hubungkan dengan 3 kabel, jadi kita punya 3 port. Kita ingat-ingat dulu teman-teman, port 4, 5, dan 6 satunya 1, 2, 3. Oke. Ini mau saya geser ke belakang. Untuk Ether channel layer 3 itu hanya ada satu jenis, yaitu on. Dan untuk setting layer 3 ini kita tidak menggunakan trunking, tapi kita akan menggunakan IP. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu IP-nya supaya mudah diingat. Maka yang gampang saja 10.10.1 untuk multilayer yang 0 dan 10.10.10.2 untuk multilayer yang 1. Teman-teman, di sini kita masuk terlebih dahulu ke interface-nya, yaitu rank FA 0/5 sampai 4 sampai 6. Kemudian kita masukkan perintah no switch port. Ya, sudah. Setelah itu kita masukkan kembali perintah untuk membuat grup atau Ether channel-nya, yaitu channel group. Karena tadi nomor 1 dan 2 sudah kita pakai, jadi kita akan pakai yang nomor 3. Dan mode yang akan kita gunakan, kita lihat dulu di sini tanda-tanya. Oh, sudah ya. Nah, di sini aktif dan deaktif dan pasif itu milik LACP, auto itu milik PAGB. Jadi untuk yang layer 3 on, layer 3 ini kita hanya punya satu, yaitu on. Maka saja kita masukkan perintahnya channel mode on. Kemudian setelah itu kita exit terlebih dulu dan masuk ke INT PO3 dan kita masukkan IP-nya, yaitu 10.2.10.1 dengan catat mas 25.25.0. Jadi ya teman-teman. Lalu untuk yang ini kita masukkan perintahnya, masuk ke rank dulu A0/1, ya saudara ya, 1 sampai 3. Lalu kita hapus dulu ininya, portnya, interface-nya. Sudah kita masukkan perintah untuk membuat grupnya, yaitu channel group 3, modenya on sama seperti sebelumnya. Dan jika sudah kita exit, setelah itu sudah kita masukkan kembali INT PO3. Sini kita tinggal yang terakhir masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.2. Masuk lagi mas. 25.25. Sudah. Sekarang kita bisa lakukan pengecekan dengan cara masukkan perintah do show. Nah, kita exit terlebih dahulu. Do show Ether channel summary. Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa di sini kita sudah berhasil untuk membuat grup 3, Ether channel 3. Portnya yaitu PO3 dan statusnya RU. R itu di sini layer 3 dan U itu in use.
artinya sudah aktif, sudah dipakai. Dan untuk part yang menghubungkan, untuk part yang terhubung, yaitu di sini ada part 1, 2, dan juga part 3. Selanjutnya yang di sini bisa kita lakukan pengecekan juga. Dengan cara kita ekspor terlebih dahulu to show Ether channel summary. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk grup 3 di sini kita sudah punya PO3 dan statusnya RU, yaitu layer 3 in use. Artinya layer 3 sudah dipakai atau sudah diaktifkan. Untuk protokolnya di sini kosong karena untuk yang layer 3 ini namanya cuma on saja, jadi tidak ada. Dan port yang terhubung yaitu port 4, 5, dan 6. Karena itu teman-teman, sepertinya di sini terjadi sedikit bug karena di sini oren-orennya tidak mau berbaju hijau. Tapi sudah kita melakukan pengecekan di sini, yang artinya di sini sudah terhubung. Hanya saja mungkin di sini terjadi bug seperti itu. Jadi itu dia untuk video kali ini, pembelajaran mengenai Ether channel di layer 2 dan layer 3. Layer 2 yaitu menggunakan switch yang seperti ini. Kita lakukan pembuatan Ether channel dengan cara trunking, dan untuk yang layer 3 kita buat Ether channel dengan menggunakan IP. Nah, sekiranya cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Karena apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.